enough to cover every sin in each thought and deed and attitude. Kindness to the greatest and the least, gentleness exalts the path of peace. Turn my striving into words of praise, breath of God, show Christ in all I do. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to hunger for your ways. Let the fragrance of your praise arise. Lead us on the road of sacrifice. And in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, breathe new life in me. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di hari Pentakosta ini, untuk kami boleh membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan mengingat kembali peristiwa bagaimana Engkau menurunkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebuah nafas dari Tuhan yang membawa kehidupan baru dalam kehidupan kami, yang mencelikan mata kami akan kebenaran-Mu Bapa. Sertai kami Bapa ketika kami akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sertai setiap hati yang akan mendengar, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, gimana kabarnya semua? Ya, perkenalkan nama saya Rubiantara Jalu Permana, saya Jalu, dan tadi sempat disampaikan juga di tahun 2010 sampai 2016 saya sempat kuliah di ITB, dan pada saat itu saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bergabung dengan GBP. Saya melayani di sini di bagian-bagian kecil dalam pelayanan, dan memang tadi sempat disebutkan juga saya dulu juga anggota Hosana. Dan saudara-saudara, kalau saya boleh sharing sedikit sebelum masuk ke firman Tuhan, momen saya masuk ke Hosana itu adalah suatu momen yang memberikan saya kesempatan untuk dapat berubah. Sehingga saya bisa memutuskan untuk saya mau terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menjadi sebuah momen untuk saya mau memberikan hidup saya bagi Tuhan. Itu momennya karena Hosana. Tapi nanti saya akan cerita di akhir juga bagaimana Tuhan memakai gereja ini menjadi berkat bagi kehidupan saya yang benar-benar mengubah kehidupan saya. Walaupun dulu saya datang, saya ingat banget, dulu saya datang Hosana, saya buka aja ya Mbak Irin ya. Jadi pertama kali saya masuk Hosana itu nggak ada rencana mau masuk Hosana, cuma mau cari muka doang aja di depan teman kita Mbak Irin gitu. Oh kayaknya diikutin terus sama Pak Jalu gitu misalnya. Pak Jalu, Mas Jalu gitu ya.
Tapi ternyata pas saat itu Cinia dan teman-teman mengundang saya untuk ikut, dan mungkin itu tahun 2012 ketika kita Hosana sedang mempersiapkan untuk kantata Paskah, dan ternyata Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengambil bagian dalam Hosana itu, dan ternyata itu benar-benar dipakai Tuhan untuk membuat saya mengerti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Ketika kita belajar tentang hari ini, saya diberikan tema yaitu keyakinan iman. Semestinya kita sebagai orang percaya juga mengalami hal yang sama. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kasih-Nya Tuhan, ketika kita menerima kasih-Nya Tuhan Yesus, pasti ada perubahan yang kita alami. Kalau misalnya kita melihat saudara-saudara, Bapak Ibu mengingat sudah berapa lama belajar dari kitab Roma? Sudah panjang jalan ceritanya. Dan saya percaya saudara-saudara sudah dijelaskan demikian rupa oleh setiap hamba Tuhan yang di sini. Kita diingatkan inti dari kitab Roma, bagaimana kitab Roma itu mengajarkan kita ada sebuah kebenaran bahwa kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada perdebatan mengenai di kitab Roma, mungkin ada yang ngajarin bahwa kita harus sempurna melakukan hukum Taurat itu fungsinya seperti apa, tapi dijelaskan oleh Paulus bahwa hukum Taurat itu berfungsi untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, bahwa kita ini udah jatuh sangat dalam di dalam dosa, dan kemudian ada sebuah jalan untuk kita bisa selamat, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi kita diingatkan, minggu lalu sudah dibahas juga oleh Pendeta Iwan, dibahas juga oleh Pak Alex di EWS, kita belajar dan diingatkan bahwa kita bisa mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan itu bukan karena kita tapi karena Allah. Karena kita dipilih oleh Allah, karena kita dibenarkan oleh Allah, dan karena nanti kelak kita akan dimuliakan juga oleh Allah. Dan ketika kita menyadari hal itu saudara-saudara, kita mengingat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus juga sudah naik ke surga, dan sekarang kita mengingat bagaimana Ia menepati janjinya, memberikan seorang penolong bagi kita. Bagaimana respon kita? Ketika kita memiliki sebuah keyakinan iman, harusnya ada perubahan dalam kehidupan kita, dan harapannya kita dapat mempelajari itu dari perikop hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39. Kita akan baca silih berganti, saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara dapat membacakan ayat yang genap. Apakah sudah dapat? Siap. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersama-sama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Pada saat ini saudara-saudara kita belajar tentang sebuah keyakinan iman. Mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kita sebuah keselamatan, bahwa Tuhan memberikan kita sebuah pengharapan dan memberikan kita sebuah pertolongan ketika kita menghadapi kesulitan, dan bagaimana kita menghadapi itu semua. Ketika saudara-saudara sudah mengalami, sudah mempelajari dari Roma pasal yang ke-8, dari pasal yang pertama sampai kemarin, bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian? Kita mau mengingat, kalau dulu kita mengingat bahwa kita adalah orang yang berdosa, dan kemudian pada saat ini kita sudah diberikan keselamatan, maka apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa respon kita? Apa yang kita lakukan ke depan? Terutama ketika kita sudah dipanggil Tuhan masuk ke dalam sebuah gereja dan menjadi anggota di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Kita mau melihat di ayat 31 saudara-saudara, dan kita akan mempelajari bahwa kita harus melihat bahwa kita telah mendapatkan suatu hal yang sangat indah. Apabila Bapak Ibu memperhatikan dari ayat 31, kebaca ya. Dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau misalnya dalam bahasa yang lain, kata tentang semuanya itu merujuk apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, itu ditulis oleh Paulus dengan sebuah kata, such wonderful things as this. Jadi kita sebagai orang percaya ketika kita melihat keselamatan yang Tuhan berikan, kita melihat bagaimana kita yang sudah berdosa, saya nggak tahu apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan di hadapan Tuhan, ataupun bersembunyi dan melakukan suatu dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menerima sebuah keselamatan dari Tuhan, menerima kasih-Nya, apakah kita sudah punya pandangan seperti Paulus menuliskan, that is such wonderful thing. Itu adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang berharga yang bisa kita terima. Ketika kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, sudahkah kita memiliki pandangan ini? Sudahkah kita memandang berharga apa yang sudah Tuhan berikan? Dan harapannya kita mau pegang ini, kita mau punya satu kesadaran bahwa kita disadarkan dari pembahasan Roma bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan sekarang kita sudah dapat kunci untuk punya keselamatan, kunci untuk bisa terbebas dari hukuman dosa itu dalam Tuhan Yesus. Apa respon kita? Ketika kita melihat di ayat 31 juga dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita diingatkan ketika Tuhan sendiri sudah menerima kita dan membenarkan kita, kira-kira ada lawannya nggak? Nggak ada. Jadi kita melihat bagaimana ketika Allah sendiri yang punya kuasa begitu besar itu sudah mau menolong kita dan menerima kondisi kita apa adanya dan mau menolong memperbaiki hidup kita. Enggak ada yang bisa melawan kita saudara-saudara, enggak ada yang bisa menggugat itu. Apabila kita melanjutkan saudara-saudara, kita melihat bagaimana Allah telah menyerahkan anaknya. Kita tahu itu suatu hal yang indah yang sudah Tuhan berikan. Kita melihat di ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Suatu hal yang indah. Bapak Ibu sudah merasakan hal itu? Merasakan suatu pemberian dari Tuhan yang begitu indah? Tadi pagi saya mendapatkan suatu berkat yang indah menurut saya. Tadi sempat saya ceritakan ya di KU1. Bagaimana ketika saya bangun pagi, mohon izin, saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung cabang Argosari, itu di daerah Boyolali. Kalau nanti saudara-saudara ada yang mau mampir ke Boyolali, mau nyobain soto seger di sana, kasih tahu saya, nanti saya kasih tahu tempat yang enak. Tapi ceritanya ketika saya melayani di sana, kami biasa kebaktian jam 7 pagi, kemudian saya biasanya itu jam 6 pagi sudah siap dengan baju pelayanan saya dan saya sudah berdiri di depan pintu gereja untuk menyambut saudara-saudara jemaat di sana. Biasanya saya nggak makan. Tadi pagi ketika saya dipercayakan untuk dapat melayani di KU1 jam 6 pagi, biasanya saya nggak makan, tapi tadi karena saya menginap bareng dengan ibu bapak saya, tadi ibu saya sudah menyiapkan makanan, ada mie goreng yang saya suka dari kecil dan itu saya santap dengan baik. Walaupun ada pergumulan, takut nanti gimana-gimana perutnya, tapi saya mau terima berkat itu dan itu suatu hal indah yang disiapkan oleh ibu saya sebagai bentuk kasihnya. Itu saya nikmati. Bagaimana dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya dan kehidupan kita. Sudahkah kita pandang itu semua berharga? Dan apabila kita sudah memandang berharga bagaimana Allah Bapa itu tidak menyayangkan anaknya untuk bisa menyelamatkan kita dan bagaimana kita menanggapi itu.
Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan saja memberikan anaknya bagi kita, kalau ayat 32 dikatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini kita dikuatkan, kita diingatkan di dalam Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita tidak perlu khawatir menghadapi kehidupan. Mungkin kalau kami di desa di Gereja Ngargosari banyak teman-teman yang baru kena PHK karena pabriknya kolaps. Jadi ayat ini benar-benar menguatkan mereka. Mungkin dalam kehidupan kita walaupun tidak di Ngargosari, kita di Bandung, dalam kehidupan kita masing-masing ada pergumulan. Mungkin ada yang juga masih bergumul, besok kami mau makan apa, besok gimana menyekolahkan anak-anak. Ada banyak pergumulan, tapi kita diingatkan bahwa kalau saudara-saudara percaya Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi Anda, kita perlu percaya juga bahwa Ia akan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Dan kita mengingat bagaimana Ia akan mengaruniakan semuanya itu. Tapi kita perlu perhatikan, di dalam bahasa aslinya kata mengaruniakan ini merujuk kembali bahwa Ia akan memberikan segala sesuatu itu menurut kehendaknya yang baik di mata Tuhan. Jadi kita nggak bisa berdoa meminta suatu hal yang neko-neko kepada Tuhan dan berharap dikabulkan, tidak. Tapi ketika kita memang membutuhkan suatu hal yang sangat penting, Ia akan menjawab pada waktunya. Kuncinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, memberikan nyawanya, itu adalah sebuah keyakinan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dilanjut aja, sorry ya. Nanti bisa saya share. Selanjutnya saudara-saudara. Ketika kita sudah mengetahui betapa indahnya karya yang Tuhan berikan, kita mengingat kembali bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah? Apakah ada yang dapat mempertanyakan keputusan Allah itu? Kalau dikatakan di ayat 33, Allah yang membenarkan mereka. Kita yang berdosa, kita yang salah di hadapan Tuhan, tetapi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita status sebagai orang benar. Kalau bahasa minggu lalu itu kita sudah mendapatkan sebuah justification dari Tuhan. Dan kalau misalnya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan Tuhan bahkan mau memandang kita sebagai orang benar di dalam Tuhan Yesus, apakah ada orang-orang yang bisa menggugat itu? Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa, Tuhan, dosaku sudah terlalu berat. Dan mungkin bahkan ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang memandang bahwa kita udah gak layak dapat keselamatan itu karena kesalahan yang pernah kita lakukan di zaman dulu. Tapi di sini kita diingatkan siapa yang bisa mempertanyakan pembenaran yang Tuhan berikan. Ketika memang kita sudah memberikan hidup kita buat Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dibenarkan. Jadi ketika mungkin saudara-saudara ada yang mendengar, ada orang, ada teman-teman atau mungkin ada orang yang tidak menyukai kita mengatakan, kamu gak layak ke gereja, kamu sudah bersalah banget di mata Tuhan. Itu benar gak? Tidak. Di mata Tuhan kita sudah dibenarkan. Kita sudah benar-benar diberikan sebuah justification dari Tuhan. Jadi gak perlu khawatir. Mungkin kalau misalnya pada saat ini, semoga di gereja gak ada, tapi kalau misalnya ada orang-orang di luar kita merasa mengatakan bahwa kita gak layak untuk masuk surga, kita udah punya Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Tinggal bagaimana dalam kehidupan kita sekarang, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengusahakan diri kita untuk benar di mata Tuhan. Maka dari itu perlu sekali untuk kita sebagai orang percaya yang katanya mengasihi Tuhan, kita perlu untuk baca Alkitab setiap hari. Kita perlu rajin baca Alkitab dan memahami apa yang kita baca supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kita mencoba untuk hidup benar di mata Tuhan. Kita udah punya status benar di mata Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengusahakan hidup kita benar di mata Tuhan, saudara-saudara. Dan tenang saja ketika kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, kita juga memiliki Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita. Kalau misalnya dikatakan di ayat 33b, siapakah yang akan dapat menghukum mereka, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Kalau kita lihat di 34, Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ketika saudara-saudara udah dibenarkan oleh Tuhan, gak perlu khawatir. Ketika saudara-saudara sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah kita akan terima hukuman? Tidak. Karena Kristus Yesus telah mati bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan?
Untuk apa Tuhan Yesus disalibkan, saudara-saudara? Menanggung dosa kita. Kalau Tuhan Yesus adalah pribadi yang menanggung dosa kita, mungkin gak dia menuntut kita? Menuntut bahwa kamu tuh salah Jalu. Oh enggak. Dan kemudian dikatakan bahkan lebih lagi yang telah bangkit, berarti Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, dan terlebih lagi dikatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah yang menunjukkan bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus sudah selesai. Dan kita sudah bisa dapetin keselamatan itu dari Tuhan. Dan katanya ia yang telah mati bagi kita, ia yang telah bangkit, dan ia yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ialah yang akan menjadi pembela kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita, ada orang-orang yang bilang bahwa kita nggak layak untuk dapat pembenaran, kita nggak layak untuk dapat surga, tapi kita punya Tuhan Yesus yang jadi pembela kita. Dan mungkin ada banyak hal yang kita hadapi dalam pergumulan kita, tapi percayalah Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Ia yang akan, kalau dikatakan ia akan menerangi kehidupan kita untuk menjelaskan orang-orang bahwa kita sudah selamat. Ia yang akan menolong kita juga ketika nanti di dalam persidangan akhir, dalam pengadilan terakhir, dia yang akan berdiri bagi kita. Tuhan Yesus itu pembela kita. Kalau ada orang yang mencoba menyerang kita dengan masa lalu kita yang kelam, tenang aja. Tuhan Yesus tahu hati Anda. Tuhan Yesus tahu kalau kita sudah berubah. Orang-orang melihat track record, tapi Tuhan Yesus melihat hati dan apa yang mau kita lakukan ke depannya. Kita juga menang atas kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Kita sebagai orang percaya yakin masuk surga? Amin ya. Tapi pertanyaannya ya seperti ini, udah pembahasan umum sih, bagaimana kita sudah yakin masuk surga, tetapi kita sekarang masih hidup di dunia. Dan selama kita hidup di dunia masih banyak tantangan, saudara-saudara, masih. Dan kalau misalnya kita melihat dari pembahasan kitab Roma ini, kita melihat bahwa orang-orang Kristen pada masa itu menghadapi hal-hal yang ditulis di ayat 35. Bagaimana mereka menghadapi penindasan, mereka menghadapi kesesakan, mereka menghadapi penganiayaan, bahkan mereka harus menderita kelaparan, mereka menderita ketelanjangan atau kemiskinan, merasakan bahaya ancaman dalam kehidupannya karena mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan bahkan harus beresiko menanggung kematian, yaitu dari pedang. Tapi kalau misalnya kita melihat, Paulus juga mengutip di ayat yang ke-36, dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami telah ada dalam bahaya. Mohon maaf, saya baca dari sini aja ya. 36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi di sini Paulus mengingatkan kita bahwa pada masa itu di Roma, ketika mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka mengalami sebuah ancaman. Begitu juga di perjanjian lama, ketika mereka mau percaya pada Tuhan, mereka mau hidup bagi Tuhan, hidup benar bagi Tuhan, mereka itu sudah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mereka juga mengalami sebuah ancaman. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin kalau misalnya kita melihat secara sepintas kehidupan kita di Bandung, kita bisa beribadah seperti ini dengan aman, damai, nyaman, enak gitu ya. Tapi kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Kalau misalnya saya mau cerita sedikit teman-teman kami yang ada di Ngargosari, teman-teman PKMB yang ada di Gereja Baptis Indonesia Karanganyar Gunung cabang Ngargosari, banyak yang masih sekolah. Mengucap syukur kalau mereka masih mau lanjut SMP, SMA, dan mereka sekolah di sekolah negeri, dan mereka menjadi minoritas di sekolah, dan ternyata mereka mengalami sebuah tekanan-tekanan secara verbal karena iman mereka. Puji Tuhan kalau di gereja baik-baik aja, dalam artian kami boleh beribadah dengan baik. Tapi ketika masuk ke sekolah, terlebih ketika ada gereja, sekolah-sekolah yang belum ada guru agama Kristennya, tidak ada yang dapat membela mereka. Mereka harus berjuang menjaga iman mereka. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami paksaan untuk mengikuti agama yang lain, tapi kita belajar bagaimana kita perlu bertahan akan itu. Karena pencobaan, ancaman itu udah ada dari perjanjian lama, masih ada sampai sekarang. Kalau mungkin pada saat ini kita bisa beribadah dengan baik, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi ingatlah ketika
kita mengalami hal seperti itu, harusnya nggak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau misalnya kelak Bapak Ibu akan menghadapi suatu penindasan secara verbal atau saudara-saudara akan menghadapi persekusi yang mungkin nggak bisa kita lihat sekarang, tapi kita mengetahui kuncinya ketika saudara-saudara menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang dapat memberikan kita pertolongan siapa Bapak Ibu? Oleh Dia yang telah, siapa yang telah mengasihi kita? Tuhan Yesus. Selama kita punya Tuhan Yesus, apapun tantangan yang akan kita hadapi, mungkin bukan hanya tantangan dari luar, mungkin ada tantangan dari dalam, ada godaan dari iblis. Kita bisa bertahan kalau kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bagian terakhir. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita perlu memiliki sebuah keyakinan iman. Ayat yang ke-38, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita memang sudah memiliki Tuhan Yesus, kita sudah merasakan kasih-Nya, sebenarnya kita nggak akan bisa terpisahkan dari kasih Tuhan. Kalau kita yakin akan itu semua. Tapi kita coba perhatikan kembali, kita perhatikan ayat yang ke-38 saudara-saudara, di situ dikatakan, sebab aku, apa Bapak Ibu? Apa? Kita ulang ya, sebab aku yakin. 1, 2, 3. Yakin apa? Yakin bahwa nggak ada yang dapat memisahkan itu. Nah, kita perhatikan ini terakhir saudara-saudara, ini bagian paling penting yang kita bisa dapat dari ayat ini. Sebab aku yakin. Apabila saudara sudah memperhatikan dari bahasa aslinya, kata aku yakin itu, yakin ini bentuknya bukan kalimat aktif. Bentuknya itu pasif. Yang berarti bahwa Paulus itu bisa yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan Paulus dari kasih-Nya Tuhan. Itu bukan karena Paulus yang meyakinkan dirinya sendiri, tapi ada pribadi lain di luar Paulus yang meyakinkan dia. Yang meyakinkan Paulus bahwa gak ada yang mampu memisahkan Paulus dari kasih-Nya Tuhan. Kita tahu ceritanya. Paulus ketika sedang dalam perjalanan untuk mempersekusi orang-orang Kristen, ia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan itu menjadi satu momen, jadi satu pengalaman untuk Paulus bisa benar-benar diyakinkan bahwa kasih Yesus begitu nyata, bahwa apa yang dibaca dari Taurat dan sudah digenapi dalam Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dan ia benar-benar berubah secara radikal. Ketika kita mau hidup benar di dalam Tuhan, ketika kita mau benar-benar memberikan hidup kita bagi Tuhan, kuncinya adalah kita mendapatkan keyakinan yang dari Tuhan. Bukan kita mencoba untuk meyakinkan diri sendiri, tapi kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan itu yang telah mati bagi kita. Kita punya pengalaman itu secara pribadi. Jadi kita belajar saudara-saudara, kita perlu pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau misalnya pada hari ini di hari Pentakosta ini, hari turunnya Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itulah yang dapat menolong kita untuk mendapatkan keyakinan itu. Kita bisa baca Alkitab setiap hari, kita bisa datang ke gereja, kita bisa rajin jam doa. Kalau ada doa fajar, kita datang doa fajar. Ada PBI, WBI, Persatuan Lansia, kita datang itu semua. Tapi yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menunjukkan kuasanya ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, kita mau ikut kuasa, kita mau ikut firman Tuhan. Sebelum saya masuk Hosana, dulu saya udah sempat rajin ke gereja. Saya masuk ke sini zaman Kak Hening sebagai ketua PKMB, masih ada Kamilkah pada saat itu, dan kemudian itu PKMB-nya saya ingat masih hari Kamis. Saya jarang datang PKMB hari Kamis karena biasanya di ITB zaman itu UTS sama UAS tuh jatuhnya hari Jumat. Jadi biasanya Kamis malam saya pakai buat belajar. Pergantian pengurus, kemudian saya sempat udah jarang banget ke gereja, tapi kemudian ada kakak-kakak yang dipakai dari teman-teman GBP. Pada saat itu ada Bang Yesaya,
ada Bang Rio, ada Ko Eli, datang ke kosan saya. Dan sederhana, zaman itu lagi boomingnya es mochi, teman-teman tahu? Nah itu ya, itu tahun 2013 atau 2011 mungkin lagi booming. Mereka datang ke kosan saya bawain es krim itu. Tapi sederhana banget, mungkin cuma 10.000, teman-teman yang kecil-kecil bukannya gede. Tapi itu menyentuh hati saya, oh ya ampun, ternyata saya diperhatiin loh. Ternyata ada orang gereja yang peduli sama saya. Walaupun saya jarang banget datang gereja pun telat. Tapi ternyata ada orang-orang yang mau menjawab arahan Roh Kudus untuk dapat menjangkau saya. Dan ternyata Tuhan pakai itu semua untuk jadi awal mula saya bisa jadi hamba Tuhan. Kalau saya ngelihat postingan teman-teman komersen, teman-teman yang lain ngajakin adik-adiknya makan makan B2 biasa masaknya ya. Hari ini masak nggak? Kalau masak ajakin ya. Saya percaya bahwa momen-momen sederhana seperti itu mungkin kita ngelakuin untuk kita guyup, untuk kita bisa membuat satu persekutuan, tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu bisa dipakai Tuhan dengan Roh Kudusnya untuk menyelamatkan anak-anak, adik-adik kita yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman. Jadi ketika pada saat hari ini kita masuk ke Pentakosta, kita mengingat kembali karya Roh Kudus yang luar biasa. Ketika Roh Kudus berkata, menuntun hati kita, menuntun langkah kita, ikutilah. Kita nggak tahu dampaknya akan sebesar apa. Dulu saya ditangkap Tuhan melalui Ko Eli, Bang Yes mungkin tahun 2012. Tahun 2023 saya jadi hamba Tuhan sekarang. Kita nggak tahu nanti ada beberapa orang yang mungkin akan terpanggil masuk STBI atau STTBB. Tapi mulai dari kita mau menjangkau teman-teman, dimulai dari kita mau mendengarkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi dimulai dengan sebuah keyakinan iman. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, keyakinan iman yang teguh itu hanya kita bisa dapatkan dari Tuhan Yesus saja. Bukan kita mengusahakan sendiri, tapi kita perlu ada pengalaman dengan Tuhan Yesus. Karena itu bangunlah kehidupan yang semakin erat dengannya dan milikilah pengalaman hidup yang semakin dalam dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Kiranya Engkau boleh bekerja dalam kehidupan kami. Untuk kami mengingat keselamatan yang telah Tuhan berikan, mengingat kado terindah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, supaya kami boleh mengerti, kami boleh mendalami, kami boleh benar-benar hidup dalam tuntunan-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian Roh-Mu yang hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kami mempersilakan Bapak Ibu untuk dapat menundukkan kepala sejenak, merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita mau mengingat kembali karya Tuhan yang begitu indah, yang telah dinyatakan dan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mengingat karya Tuhan Yesus yang begitu besar. Ya, pada saat ini saudara-saudara, kita mensyukuri itu semua. Ya, pada saat ini mungkin kita mengalami suatu pergumulan. Ini pada saat ini kita merasa gak layak untuk menghadap Tuhan. Mungkin kita hadir, mungkin hati kita jauh dari Tuhan. Karena mungkin kita merasa gak layak dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi hari ini saudara-saudara, kita diyakinkan bahwa kita sudah dibenarkan dalam Tuhan. Kita perlu memiliki keyakinan itu dalam Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Anda. Apabila pada saat ini ada yang mau menyatakan dirinya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini menjadi kesempatan untuk saudara-saudara bisa membuka hati, menilik hati, membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupannya. Membiarkan Tuhan Yesus berkarya, mengubah kehidupan Anda, saya, kita semua. Apabila ada yang rindu untuk berdoa demikian, apa ada yang punya pergumulan seperti demikian, Bapak Ibu boleh mengangkat tangan. Bapak Ibu boleh menyatakan dalam hati untuk mau diubahkan. Atau pada saat ini saudara sudah menghadapi pergumulan begitu berat, Tuhan juga meyakinkan bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan kemenangan bagi kita. Mungkin Tuhan tidak akan memberikan kemenangan secara langsung di dunia saudara-saudara, tapi Tuhan sudah menyiapkan kemenangan di surga kelak. Apabila yang berdoa untuk pergumulan, yakinkan kehidupan Anda ada Tuhan Yesus sebagai pembela. Kita akan nyanyikan kembali. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada yang ingin menyatakan secara khusus, membuka hati untuk